Nah, kemudian setelah nanti sudah publish full, baru kemudian kita upload PDF-nya. Setelah di-upload PDF, baru kemudian masuk ke layout editor, diperbaiki kembali, kemudian masuk yang terakhir itu proofing. Jadi nanti kita bisa ngirim email ke penulis untuk melakukan proofing. Jadi setelah PDF diupload, kemudian author akan suruh melihat PDF yang diupload itu udah benar apa belum sih. Kalau sudah oke, kemudian author akan ada pemberitahuan juga email ke editor bahwa PDF sudah oke. Kalau belum, author bisa ngasih masukan yang ini tipe, yang ini apa, yang ini apa. Jadi itu bisa dilakukan pada saat proofing. Jadi ini sekilas tentang manajemen publikasi artikel mulai dari submit sampai dengan publish. Nah, kemudian yang kedua, problem yang biasa dihadapi oleh kita sebagai manajer jurnal. Yang pertama itu pada saat register. Karena pengetahuan author itu macam-macam, maka banyak problem yang dihadapi. Yang ini yang saya tuliskan ini yang sering terjadi. Yang pertama adalah menuliskan username sama dengan namanya sehingga gagal register. Jadi kalau misalnya namanya Andri spasi Putra spasi Kesemawan, username ditulis itu. Jadi ya gagal. Kenapa? Karena nggak boleh ada spasi. Kemudian username menggunakan huruf kapital karena menyesuaikan dengan nama yang tadi. Kemudian yang kadang sangat sering terjadi itu lupa username. Jadi ketika login, username saya apa ya? Karena apa? Ketika bikin akun itu nggak dicatat, nggak difoto dan sebagainya. Jadi sulit. Apalagi kalau misalnya sudah 6 bulan nggak login, apa username-nya. Jadi ini. Makanya selalu disarankan kepada penulis untuk melakukan pencatatan. Karena mungkin setiap jurnal kan username password-nya beda-beda, makanya perlu dicatat. Nah, kemudian yang kedua, nama author itu sering terjadi nama dengan satu suku kata. Jadi ditulis di first name Suwarno, middle name dikasih strip, last name kasih strip. Kalau nggak dikasih strip, nggak diisi kan nggak bisa disimpan. Makanya dikasih itu biasanya. Kemudian yang berikutnya, ini salah nih. Jumlah nama penulis pada metode tidak sama dengan penulis pada artikel. Ini pada saat submit. Salah. Kemudian yang kedua mencantumkan gelar. Gelarnya apa? Kemudian email yang digunakan ini harus dipastikan kepada penulis bahwa email yang digunakan itu aktif dan ada notifikasinya di handphone sehingga kalau ada pemberitahuan revisi, pemberitahuan copy editing dan seterusnya itu bisa tertangani dengan benar, bisa diketahui. Kemudian email salah ketik, ini yang sering terjadi. Kemudian password hanya diingat, tidak ditulis, kemudian passwordnya lemah, kemudian lupa password. Kemudian yang sering terjadi juga rule, peran. Jadi kan ketika register itu ada checklist ya, sebagai reviewer, sebagai author, sebagai reader, itu kadang lupa tidak di checklist author, sehingga ketika mau submit nggak ada menu new submission. Jadi akhirnya menghubungi editor, gimana nih, apa yang error di OJS? Bukan OJS-nya yang error, tapi lupa nggak checklist. Kemudian tidak membuat akun Google Scholar. Jadi kan di register itu ada URL or cheat ya. Jadi itu bisa diisi URL Google Scholar, bisa diisi URL Sinta, dan seterusnya. Assalamualaikum.
Nah, kemudian lain sebagainya. Itu beberapa. Kemudian problem yang berikutnya adalah penulis itu mengupload artikel itu berupa PDF, tidak berupa DOC atau DOCX ya, Microsoft Word atau RTF enggak, tapi PDF. Jadi dikiranya mungkin ketika submit itu PDF itulah yang langsung dipublish, tidak melalui proses apapun. Jadi pemahaman itu yang mungkin belum ada yang belum tahu. Kemudian file yang dikirimkan lebih dari 2 MB. Tapi biasanya untuk jurnal-jurnal yang geologi IPS yang banyak gambar-gambar itu kan cenderung gambarnya gede-gede. Kadang kalau foto pakai HP ini kan 2 MB. Satu kali cepret 2 MB. Kemudian kalau misalnya ada 10 gambar di situ udah 20 MB. Tidak dikompres dulu, misalnya dijadikan 300 pixel atau 800 pixel, padahal kalau kita lihat di AutoCAD kan sudah ada itu. Nah, kemudian kolom komentar itu dikosongkan, kebanyakan begitu. Jadi paling tidak seharusnya di kolom komentar itu dituliskan kepada yang terhormat editor, mohon artikel ini diproses dan seterusnya. Kemudian judul dan abstrak, judul sangat panjang, kemudian abstrak ditulis di situ, abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dicantumkan semua. Kemudian di abstrak yang di artikelnya itu hanya satu bahasa. Nah, ini dari segi penulis ya. Kemudian yang kedua dari segi editor. Yang pertama, editor tidak memahami tugasnya karena memang mungkin belum pernah belajar gimana editor memproses artikel, sehingga perlu edukasi dari editor in chief-nya untuk gimana sih proses manajemen publikasinya. Kemudian yang kedua, problemnya editor itu tidak punya akses. Jadi kadang kita kan suka jadi editor di jurnal saya ya, iya, tapi nama aja, nggak usah pakai tugas-tugas. Itu juga sering terjadi. Makanya di OJS kadang tidak ada pemerataan editornya satu orang saja yang bekerja, yang lainnya cuma nama. Kemudian yang kedua, yang berikutnya tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi hanya pokoknya punya Ediskopus saja. Jadi ya, mohon maaf ini koneksinya agak lambat, ini milik Pak Fauzidin, jadi terputus lagi. Halo Pak Fauzidin. baik, nampaknya ada gangguan. Nah itu, kemudian yang berikutnya, problem author lagi adalah tidak menguasai prosedur submit dan revisi. Kemudian pengennya author itu sekarang submit, besok publish dengan cepat tanpa melalui proses. Kemudian notifikasi tidak aktif, similarity tinggi, upload revisi tidak sesuai dengan masukan reviewer, kemudian artikelnya tidak disesuaikan dengan template, jadi banyak masalah-masalah itu yang terjadi. Dan juga tidak membaca author guideline. Yang bisa saya sampaikan, nanti lebih detail kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Yang nanya silahkan mungkin langsung ke ini. Baik, terima kasih Pak Fauzidin atas materinya. Jadi apa materi nanti
bisa di Saya bagikan ya. simulasikan sedikit menggunakan OJS 2. Jadi bagaimana editor menelaah, terus bagaimana reviewer, terus bagaimana penulis singkat saja. Jadi di bagian-bagian mana beberapa peran tadi bertugas. Misal editor nih tugasnya ngapain dan di bagian mana, seperti itu. Bisa minta tolong diperlihatkan menggunakan OJS. Mungkin OJS 2 dulu mungkin ya. Website. Ya, koneksinya agak lemot. Silakan Pak Fauzidin. Ya, terima kasih. Saya buka dulu. Ini contoh ya, contoh untuk yang ya. Ini di jurnal yang saya kelola. Bisa di-share ini, Pak? Ya, sip. Udah ya? Sudah, Pak. Saya coba login dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, saya ingat. Oh ya. Saya pakai laptop yang berbeda, makanya passwordnya nggak langsung nyambung. Saya cari dulu di sini. Ya, ini koneksi Pak Fauzidin kembali lost. Sebentar. Mau pakai ini? Ini aja. Hah? Nggak bisa, punya saya nggak bisa.
Kemudian berapa yang di review, ada 7 yang sedang copy editing. Jadi ketika ada artikel datang, itu masuk ke unassigned, ini yang belum ditugaskan. Yang harus dilakukan yang pertama adalah kita melihat. Jadi ini ada ini. Apakah artikel ini sudah, ini misalnya saya sebagai editor in chief ya di sini, kita lihat satu artikel, jadi ini miliknya penulis Nurdin Laut, seperti ini. Kemudian kita lihat dulu apakah ini sesuai dengan author guideline apa tidak. Dibuka dulu, diperiksa. Nah, kalau sudah selesai, misalnya sudah sesuai, maka yang dilakukan adalah ini, add editor atau add self editor. Jadi mau ke siapa? Kalau misalnya mau ditugaskan ke add editor, ke salah satu editor yang ada di sini. Jadi ini contoh, saya masukkan ke ini. Nah ini misalnya Muhiyatul Huliyah, misalnya saya tugaskan untuk mengawal artikel ini, dan ini ada otomatis pemberitahuan emailnya, dan ketika diklik send email, maka otomatis emailnya akan masuk ke kuliah tadi. Nah, setelah ditugaskan ini barulah kita bisa mengarahkan ke reviewer dengan klik review. Diklik review, kemudian select reviewer. Siapa reviewer yang dipilih untuk ditugaskan mereview artikel ini. Karena ini tentang kalau saya baca tentang evaluasi proses pelaksanaan standar PAUD ya. Ini diarahkan ke yang pertama, ini yang sudah. Jadi ada beberapa reviewer yang cepat mereview, ada reviewer yang santai, ada yang sangat santai. Jadi biasanya kalau manajer jurnal itu suka reviewer yang cepat gitu. Begitu dikirim besok selesai ya. Jadi saya kirim ke ini, misalnya Bapak Ramdan Witarsa. Kemudian ini nanti ada icon email ini akan aktif, sehingga diklik nanti akan muncul form pemberitahuan email ke Pak Ramdan Witarsa. Setelah itu baru kita kirim emailnya. Otomatis akan masuk email ke beliau. Nah, untuk tipe-tipe mengarahkan mereview artikel itu kan ada macam-macam. Ada yang setelah selesai kemudian di-review lagi, atau boleh satu artikel ini langsung dikeroyok. Jadi sekali waktu, satu kali ronde pertama itu langsung 2 reviewer. Jadi saya pilih lagi, satu reviewer lagi, misalnya ke ini Bu Prima. Kemudian dikasih pemberitahuan email ke beliau untuk melakukan review. Habis itu kirim email. Nah, ini sampai di situ tugas editor adalah menunggu tanggapan
dari reviewer untuk menyelesaikan reviewnya, dan otomatis nanti akan ada pemberitahuan email ke editor. Yang pertama emailnya adalah reviewer bersedia mereview. Yang kedua, reviewer komplit melakukan review dengan menyelesaikan reviewnya gitu. Kita lanjut atau sampai di situ dulu? Ya, ini Pak Fauziddin, ini ada beberapa pertanyaan itu di kolom chatting chat. ya. Itu saya bacakan satu-satu ini. Untuk materi nanti akan di-share di forum ya. Nanti Pak Fauziddin akan share materinya di forum. Terus simulasi untuk OJS 3 nanti ya. Iya. Jadi nah ini, perkenalkan saya Cenderato, mau bertanya, apakah artikel yang disubmit di jurnal harus sudah didiseminasikan terlebih dahulu? Bagaimana kriteria sebuah jurnal internasional? Nah, yang bawah ini tidak ada kaitannya ya dengan pada pagi ini. Jadi untuk yang dari Pak Cenderato itu seperti itu, Pak Fauziddin, silakan jawab. Yang UCS ya, UCS 3. Yang ini, apakah artikel yang disubmit di jurnal harus sudah didiseminasikan terlebih dahulu? Saya nggak tahu nih didiseminasikan maksudnya. Iya, saya juga. Mungkin ini nggak ada kaitannya ya dengan manajemen publikasi ya. Kan di sini kita hanya bahas artikelnya sudah jadi atau draft artikel disubmit ke OJS, kemudian editor memproses. Itu aja. Kalau masalah artikelnya nanti harus bagaimana kan, yang penting sesuai dengan author guideline. Kalau author guideline-nya di situ mengharuskan harus sudah didiseminasikan dan sebagainya kan tergantung jurnal masing-masing. Jadi yang dimasukkan di sini adalah apakah artikel itu sudah sesuai dengan author guideline atau belum. Kalau sudah lanjut, kalau belum dikembalikan. Itu aja Pak Andri mungkin. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, pada di OJS untuk reviewer apakah baiknya dibedakan? Misalnya reviewer internal masuk di bagian editorial, board, dan reviewer eksternal di Mitra Bestari, atau dibuatkan di bagian peer review atau Mitra Bestari, atau cukup dijadikan satu saja. Jadi ini pemisahan reviewer internal dan eksternal, Pak. Oh iya. Baik, terima kasih. Dulu pernah saya buat di Jurnal Obsesi itu international reviewer, national reviewer. Karena saya berkiblat pada salah satu jurnal pada waktu itu, saya lupa nama jurnalnya, dibuat internasional sama nasional. Kemudian pada saat pendampingan jurnal, peningkatan jurnal terakreditasi. Jadi waktu itu saya masih Sinta 3, kemudian ada program dari Ristek Dikti pada waktu itu untuk dinaikkan menjadi Sinta 2. Kebetulan sama Prof. Istadi kalau nggak salah. Waktu itu disampaikan kenapa harus dipisahkan. Jadi jadikan satu saja. Jadi di situ editor in chief, managing editor, editorial board, cukup itu aja. Nggak usah dipisah-pisah lagi menjadi beberapa part-part. Dimasukkan beliau sehingga di jurnal yang saya kelola ini saya jadikan satu peer reviewer. Di dalamnya semuanya ada campur, baik itu yang nasional maupun internasional ada. Itu Pak Andri. Begitu Pak Yanuar, ada yang mau disampaikan? Pak Yanuar. Sudah cukup ya? Ini Pak Ade. Pak Yanuar gimana? Baik, saya mute lagi Pak Yanuar untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini yang private ke saya.
Setelah proofing author, langkah selanjutnya itu seperti apa? Kalau jurnal punya proofreader sendiri, bagaimana langkahnya? Apa perbedaannya in press dan in progress? Seperti Pak. Baik, yang pertama untuk proof itu kan ada beberapa menu ya, menu di kolom editing ini. Ini masih bisa dilihat ya jurnal yang saya klik-klik nih. Masih Pak Andri. Ya. Nah, jurnal yang saya klik ini di websitenya masih nampak. Ya, masih terlihat ya. Oke, baik. Jadi di sini kan ada di proofreading, ini kan ada tiga orang ya, 3 orang yang bisa melakukan proofreading. Yang pertama author. Jadi ketika nanti PDF sudah di-upload, maka kita bisa request di sini ke author untuk melakukan proofreading. Kemudian yang kedua provider. Jadi kalau di sini saya belum membuat akun provider sehingga tidak muncul di sini email. Layout editor saya juga tidak membuat sehingga tidak muncul juga. Tapi karena tugas editor di saya itu satu editor untuk melakukan seluruh aktivitas baik itu layout, proofing itu ditangani oleh satu orang editor saja. Jadi satu untuk semua aktivitas di di artikel, jadi tidak dibagi-bagi menjadi section gitu. Jadi karena mungkin keterbatasan SDM ya di kami sehingga satu editor untuk semua artikel mulai dari mengarahkan ke reviewer sampai proofing sampai publish kemudian di proofing sekalian. Gitu. Kemudian in progress sama in press ya mungkin kayak itu ya, just buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Jadi sama aja istilahnya, in progress, in press sama. Tapi ada juga yang berpendapat nggak sama gitu. In press ada yang mengatakan publish lebih cepat dengan mengupload semua PDF-nya. Ada yang mengatakan in press itu PDF-nya jangan diupload dulu, daftar pustaka jangan diupload dulu. Saya penganut yang itu. In progress itu berarti sedang proses untuk dicetak dan seterusnya. Jadi masing-masing itu mempunyai persepsi. Pakemnya saya belum tahu. Mungkin Pak Andri tahu nih, pakemnya gimana in progress sama in press. Saya belum tahu. Tapi yang saya tahu dari berbagai pendapat kawan-kawan dari ini seperti itu. Baik, selanjutnya mohon tanggapannya Bapak. Ini nama HP-nya Galaxy A20. Silakan Pak. Halo Pak. Ini nama di sininya Galaxy A20. Silakan Pak, sudah saya unmute. Cukup jelas katanya Pak. Oke. Ya. Untuk Pak Sundrato Chen, silakan. Silakan Pak. Boleh Pak, nanya. Pak Chen. Ya, halo Pak. Ya, gimana Pak? Silakan. Baik. Saya mau tanya, kan biasanya di situ di jurnal itu kan ada editor in chief, ada editor anggota. Apakah boleh seorang editor itu publish artikelnya di jurnal yang dikelolanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chen.
Silakan Pak Fauzidin. Ya, sambil nunggu Pak Fauzidin, itu saya bantu jawab ya. Jadi editor boleh aja ya menerbitkan artikelnya di jurnal yang dikelolanya. Tapi jangan keterusan itu. Misal fungsinya hanya melengkapi aja gitu. Misal di apa namanya di jurnalnya itu kurang satu, ya sudah editor melengkapi, nambahin satu. Silakan Pak Fauzidin. Pak Saad mau bertanya, silakan Pak Saad. Ya, Pak, untuk batasan respon submit respon dari pengelola itu sebenarnya ada standar tertentu nggak, Pak? Misalnya gini, kita submit artikel sebagai author gitu ya. Terus kemudian sampai dia bilang in progress, tapi kemudian nggak ada progres lanjut gitu. Apakah kita bisa nganggap itu udah mencabut submit kita atau gimana? Saya bantu jawab ya. Jadi untuk batasan respon editor ke penulis itu sebenarnya mestinya harus ada ya. Mestinya harus ada. Maka di OJS itu ada fitur peer review process. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang mengelola jurnal, itu sebaiknya peer review process itu diisi tahapan-tahapannya. Misal dari initial review, terus telaah sampai ke keputusan final atau final decision gitu. Nah, di sana itu Bapak Ibu bisa menuliskan misal initial review itu 3 minggu atau 4 minggu, terus nanti telaahnya ditulis berapa minggu, sehingga di peer review proses itu jelas tahapan-tahapannya seperti apa, dan di sana juga dituliskan waktunya itu, sehingga ketika penulis mau submit itu jadi dia nggak tanya-tanya ini baru submit seminggu terus sudah tanya artikel saya kapan terbit gitu. Lah di review aja belum sudah tanya kapan terbitnya, lucu kan? Nah, tapi kita sebagai pengelola jurnal itu mestinya bisa menambahkan informasi itu di peer review proses ya di sana. Jadi kalau kalau pernah ada kejadian sudah masuk in review tapi 3 bulan nggak ada informasi, itu dilihat dulu kebijakannya seperti apa ya Pak ya. Kebijakan di di jurnal itu. Saya kira itu Pak. Pak Fauzidin sudah bisa live? Ini ada pertanyaan baru, tadi sudah saya bantu jawab, cuman ini iya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ini ya disampaikan, bisa di-unmute masing-masing ya, tapi gantian satu-satu, silakan. Atau Pak Fauzin ada yang mau ditambahkan tadi terkait dengan tadi terakhir terputus itu in progress dan in press itu terputus Pak. Oh gitu. Baik. Untuk in press itu kan terbit lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Jadi boleh dikatakan juga in press itu persiapan untuk terbit full, dan ada yang mengatakan juga in press itu terbit full tapi waktunya lebih cepat. Dan pada saat in press itu kita tidak manajer jurnal editor tidak boleh mengupload PDF, kemudian daftar pustakannya juga tidak boleh dicantumkan terlebih dahulu. Karena di in press nanti kita masih bisa melakukan perubahan metadata. Gitu. Nah, kemudian in progress mungkin mirip-mirip dengan in press seperti itu. Dan termasuk di jurnal yang saya kelola itu menerapkan in press. Jadi kalau sekarang ini in press yang volume 4 nomor 2 untuk Desember 2020. Dan nanti kalau sudah memenuhi kuota langsung full dilakukan. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya yang ini tadi ya, apa tadi, standar
revisi itu berapa minggu sih? Kalau saya sih tergantung ya, tergantung di kebijakan di jurnalnya mau berapa. Kan kalau standarnya kan 4 minggu. Tapi bisa juga kalau kita mau cepat direvisi oleh author, ya bikin aja 1 minggu atau 3 hari atau 1 hari. Itu biasanya lebih cenderung cepat direvisi ketimbang 4 minggu. Kalau 4 minggu itu kan dibaca nih sama author, 4 minggu, masih lama. Nggak dikerjain nanti. Biasanya cenderung orang itu kan mengerjakannya last minute, besok dikumpulkan, malam ini baru dikerjakan, kan begitu. Jadi mending dikasih waktu batasan cepat biar cepat dikerjakan. Jadi nggak ada standarnya berapa, nggak ada. Ya, silakan. Pak. Silakan Pak. Semua melebihi ini Pak, semua melebihi dari batasan yang sudah ada di policy itu. Apakah kita bisa menganggap itu melebihi waktu yang ditentukan? Betul. Apakah? Tapi nggak ada respon, nggak ada menyatakan itu dianggap tidak dimuat atau kemudian ada koreksi atau enggak gitu ya. Apakah kemudian bisa kita anggap saya udah cabut submitnya berarti saya bisa submit ke tempat lain gitu? Bisa gitu nggak Pak? Mau diulangi Pak Saad? Seumpama batasan dari policy tadi sudah terlampaui dan kita belum dapat respon, misalnya polisinya menyatakan bahwa itu 1 bulan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita hasil dari submit itu kemudian sudah lebih dari 1 bulan, apakah memungkinkan kita menganggap bahwa itu memberikan peluang bagi kita untuk melakukan submit ke tempat lain? Nah itu yang repot gitu Pak. Kadang pengelola jurnal juga diam-diam terus tahu-tahu terbit, sementara kita sudah beralih ke jadi multi submission kan gitu. Ya, jadi dianggap multi submission nggak enak. Ya. Tapi mungkin ketika pengelola jurnal sudah membuat keputusan, membuat policy di peer review proses, sementara sudah melebihi batas waktu dan tidak ada respon apapun, kita sebagai penulis mungkin bisa lebih aktif menanyakan. Jadi misal initial review itu satu bulan. Nah setelah 1 bulan tidak ada informasi apapun dari pengelola jurnal, maka mungkin kita bisa menanyakan by email bagaimana progres selanjutnya. Disampaikan bahwa sesuai dengan standar jurnal Anda 1 bulan sudah selesai sudah selesai in review, tapi ini belum ada keputusan apapun, maka saya menanyakan ini. Saya kira seperti itu Pak. Oke, makasih Pak. Baik, Pak Fauzidin ini masih lost lagi. Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan proofreader ya, tadi dari Pak Chen, kalau nggak salah dari Pak Chen. Jadi sebenarnya di OJS itu kan ada ada role proofreader. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan itu dan tidak menggunakan itu. Role proofreader itu sebenarnya, jadi saya pernah dapat informasi dari salah satu penggiat jurnal kita yang di senior kita, itu menyatakan OJS itu sebagai tool, sebagai alat untuk menerbitkan naskah menjadi sebuah jurnal. Nah, jangan sampai tool itu atau alat itu menyusahkan kita. Maka cukup sampai ke review. Jadi kalau di OJS 2 kan summary, review, terus editing. Cukup di editing sudah selesai, tidak perlu nanti masuk ke proofreader atau sampai ke reference kalau nggak salah. Nah, cukup di review, selesai accepted, nanti masuk ke editing, udah filenya diunduh terus di layout. Saya kira itu untuk yang proof itu yang di OJS seperti itu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi, apa nih, bisa berbagi pengalaman, strategi atau tips and trick ya. Tips and trick yang bisa kita terapkan sebagai pengelola jurnal untuk meningkatkan kualitas
akreditasi jurnal menuju Sintat 2 atau yang lebih tinggi, apakah ada panduan penilaiannya yang bisa kita pelajari? Nah, ini Pak Arwan, untuk yang akreditasi itu kemarin sebenarnya sudah dijelaskan di belajar OJS seri 1 ya, itu bedah jurnal sesuai dengan standar akreditasi. Tapi saya sedikit menyinggung bahwa tips and trick-nya itu nggak ada. Gitu. Jadi Bapak Ibu Pak Arwan ini bisa sebenarnya di file untuk pedoman akreditasi itu di googling ada ya, pedoman akreditasi tahun 2018 itu di sana sudah ada. Jadi untuk penamaan sebaiknya seperti apa, terus penerbit sebaiknya seperti apa, itu sudah ada di sana penjelasannya. Jadi kalau tips and trick nggak ada, mengelola jurnal yang baik aja gitu. Jadi nggak perlu pakai tips and trick gitu. Begitu ya Pak Erlan sambil merokok ini. Nah, poin-poin apa yang perlu disiapkan? Ya poin-poin berdasarkan standar akreditasi itu nanti Bapak Pak Aron bisa download atau sering-sering main ke forum kita ya, forum.relawanjurnal.id. Nah, ini dari Pak Saad lagi, copy link paste or cheat ya. Ini Pak Fauzidin, silahkan Pak Fauzidin sudah masuk ini. Jadi untuk yang Pak Saad, link or cheat ini nggak berhasil, itu yang dimasukkan itu angkanya, jangan dari HTTP-nya. Ya, itu biasanya seperti itu. Atau diganti aja, link or cheat kan nggak wajib ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan itu Pak. Kalau manfaatnya apa Pak, kalau misalnya itu dimasukkan? Manfaatnya dimasukkan, itu nanti metadata penulisnya bagus. Jadi nanti linkage-nya bagus Pak ya? Ya, jadi misal jurnal Bapak nanti di DOI kan, terus nanti di Crossref itu indeksnya ada manajer garis miring prep ya. Itu di sana masukkan instruksi Bapak. Nanti masukkan jurnal Bapak. Di sana nanti ada ORCID, DOI, ORCID, similarity, terus reference linking, nanti muncul berapa persennya. Jadi kalau dimasukkan ORCID-nya, itu metadatanya bagus dan terekod di Crossref. Oke. Cuma nomornya doang Mbak yang di kopasnya? Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Pak Jakal ini, adakah tips agar penulis perguruan tinggi tidak hit and run? Nah, jadi ini untuk LOA aja ya. Jadi ini Pak Fauzidin belum masuk ya. Saya bantu jawab ya. Jadi efek dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa S1, S2 atau S3 itu kalau mau lulus harus sudah submit ke jurnal, maka kita menyikapinya di pengelola jurnal itu kan sebenarnya OJS itu otomatis ya, ketika misal saya submit ke jurnalnya Pak Saad gitu, itu otomatis mendapatkan notifikasi bahwa naskah saya sudah submit gitu. Ada perguruan tinggi yang dapatkan email seperti itu sudah dianggap persyaratan lulus gitu. Nah, saran saya notifikasi emailnya itu ditambahi aja. Jadi notifikasi email ditambahi diedit diedit email ya, prepare email kalau di OJS 3, di prepare email itu dituliskan bahwa email ini bukan sebagai tanda untuk bukan sebagai bukti untuk kelulusan atau bukan sebagai bukti untuk menandakan bahwa naskah Anda diterima atau naskah Anda sudah submit di jurnal kami. Bisa dibuat seperti itu, ditambahkan email kalimat seperti itu bisa juga. Ya, tentang bagaimana cara mengupdate website jurnal, karena website jurnal yang kami miliki sudah out of date. Mungkin ada ini ya, di sistem OJS itu ada pemberitahuan, kalau ada versi baru muncul pasti ada pemberitahuan suruh untuk upgrade. Tapi untuk upgrade itu kan banyak
konsekuensinya. Biasanya banyak sekali problem-problemnya, jadi sarannya tidak usah diupdate, biarkan saja. Kemudian yang kedua mengenai double blind peer review. Jadi ini ada dua versi. Kalau versinya DOAJ, double blind itu artinya satu artikel direview oleh 2 orang. Tapi kalau versi di kita itu double blind artinya author tidak tahu siapa yang mereview, reviewer tidak tahu siapa yang direview, siapa penulisnya. Jadi ketika mengirimkan naskah ke reviewer, nama penulis dihapus. Itu double blind. Kalau single blind, berarti reviewer tahu siapa yang direview, author tetap tidak tahu siapa yang direview. Mungkin itu untuk double blind, dan mungkin ada istilah lagi single blind peer review. Suaranya sudah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Suryadi. Nah, kemudian tadi mengenai ini, klik nama-nama editor itu belum bisa muncul logo Scopus, Sinta, GS, itu bagaimana caranya? Salah satu caranya, untuk memunculkan itu kan kita harus ngubah ke file TPL yang ada. Itu agak rumit ya untuk masuk ke sana. Namun bisa kita antisipasi dengan mencantumkan link-link Scopus, GS, Sinta itu di biografi. Di biografi tiap-tiap author atau tiap-tiap link-link yang lainnya dimasukkan ke situ. Atau juga bisa kita masukkan ke kolom URL. Jadi di profil author, profil penulis, profil reviewer itu kan ada kolom URL. Masukkan aja di situ Google Scholar atau Sinta atau apa gitu. Jadi tidak harus ORCID. Kan ORCID kan memang bawaannya ORCID, tapi bisa kita isi dengan akun yang lain. Sehingga ketika diklik akan muncul Google Scholar-nya. Di jurnal yang saya kelola itu Pak Fausidin. Baik, Pak Fausidin kembali lost. Jadi itu ya Pak Fausidin kembali ini. Ya silakan Pak. ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengisi URL dengan tidak harus URL ORCID, tapi bisa di Google Scholar, Sinta atau Scopus. Masukkan aja di kolom URL yang ada di masing-masing profil reviewer, editor, atau penulis. Baik, terima kasih Pak Fausidin atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi nggak ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fausidin? Saya kira ini ya, sedikit penjelasan dari Pak Fausidin terkait dengan manajemen publikasi. Untuk yang masih menggunakan OJS 2 ya, untuk yang OJS 3 nanti di seri berikutnya ya, di seri berikutnya
kita nanti coba menggunakan OJS 3 dan langsung praktek ya. Kita nanti langsung praktek menggunakan OJS 3. Karena ini sudah lewat dari 1 jam, jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di unmute dan menyampaikan apa yang mau ditanyakan, silakan. Baik, ini ada yang saya menambahkan ya, ini ada yang ingin diulas lagi soal perbedaan tugas editor chief, managing editor, dan editor. Silakan Pak. Mengulang kembali ya, yang tugas dari editor in chief, managing editor sama editor. Jadi urutannya ketika artikel masuk itu dibaca oleh editor in chief untuk melihat kesesuaian artikel dengan author guideline atau sesuai dengan template, karena template author guideline itu kan harus sinkron. Nah, kalau sesuai, kemudian diterima, diarahkan ke editor, ke managing editor. Kalau misalnya nggak sesuai, dikembalikan ke author. Kemudian yang kedua, setelah sampai di managing editor, kemudian managing editor ini mengarah isi sesuai dengan konten artikel. Makanya editor ini kan kalau misalnya di PAUD ya dosen-dosen PAUD yang mengerti tentang kepaudan, jadi mereka lah yang nanti akan mengolah artikel mulai dari mengarahkan ke reviewer sampai ini. Jadi setelah managing editor sampai di managing editor, artikel akan diarahkan ke editorial buat salah satunya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, terserah. Tapi rata-rata cuma 1 aja. Ya. Editor ke author editor lagi, kemudian dicek, bisa dicek bersama dengan reviewer karena di situ ada kolomnya untuk kirim juga ke reviewer, dibaca lagi. Atau tidak perlu reviewer lagi, langsung cukup editor saja untuk memutuskan apakah ini accepted, decline, disubmit, dan seterusnya sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh reviewer. Saya kira itu pembagiannya, nanti sampai di publish adalah tugas editor, bukan managing editor, bukan editor in chief. In chief itu pengawas pertama, habis itu managing editor membagi, editor memproses sampai dengan publish, bahkan sampai approving. Saya kira begitu Pak Andri. Baik. Mudah-mudahan jelas. Saya kira itu penjelasan dari Pak Fauzidin. Tadi yang bertanya Bu Lina ya, saya kira itu Bu Lina penjelasan dari Pak Fauzidin tentang perbedaan editor chief, terus managing dengan editor. Yang jelas intinya Bapak Ibu nggak usah terlalu ribet-ribet ya terkait dengan nanti editor chief ngapain, ini editor ngapain. Jadi dibuat aja tugasnya masing-masing itu dibuat rinciannya terus disampaikan ke beliau-beliau. Karena pada dasarnya beliau itu semuanya juga editor, hanya jabatannya yang beda. Ini ketua dewan editor atau editor chief. Ini managing editor atau handling editor. Ini anggota, ini ada section gitu. Nah, saya kira itu Bu Lina. Bapak Ibu yang lain ada yang hendak ditanyakan, silakan. Untuk materi sudah saya share di chat itu ya. Ya. Nanti minta tolong juga di-share di forum ya Pak ya. Singkat sih. Ya. Lebih kepada penjelasannya saja.
Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Ini dari mana aja ini? Dari Kendari ya Pak Laude ya, Ansadar dari Kendari, Pak Januar dari Jakarta. Ini yang kenal-kenal aja. Ada Prof ini, Prof Paduko. Saya kira ini ya materi pagi ini terkait dengan manajemen penerbitan. Jadi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzidin terkait dengan proses naskah, ya ada beberapa hal dan kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi baik sebagai pengolah jurnal maupun sebagai penulis. Nah, semoga ini bermanfaat. Selanjutnya untuk selanjutnya Zoom yang akan datang atau belajar OJS yang akan datang akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 10. Nanti materinya tentang bagaimana tentang penelusuran jurnal. Jadi ada jurnal-jurnal yang misal yang sudah di reject oleh Scopus, tapi Bapak Ibu rajin ngirim artikel ke sana, dianggapnya masih sebagai jurnal yang terindeks Scopus. Atau jurnalnya itu ada jurnal yang clone jurnal, atau nanti ada jurnal-jurnal yang masuk dalam kategori predator menurut PAK. Jadi untuk pertemuan yang akan datang nanti akan disampaikan oleh teman kita Mas Heri Nurdianto. Beliau yang nanti akan menjelaskan penelusuran jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon videonya di-on-kan semuanya. Jangan mau di screen capture ya. Dan Bapak Ibu juga bisa share informasi ini di media sosial masing-masing ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, itu nanti kita akan memberikan sertifikat online bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Nah, untuk yang ini, yang sekarang ini masih sertifikatnya masih dibuat, jadi nanti Bapak Ibu bisa kontak kami untuk dibuatkan sertifikatnya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak sudah bergabung di ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.